Sobat penyembah, kita jumpa kembali dalam program Worship at Home. Menyembah dari rumah, memuji, berdoa, dan memuliakan Bapa di surga, Yesus Kristus dan Roh Kudus dari rumah. Dari rumah juga kita belajar firman Tuhan yang gak pernah gagal. Karena rancangan kita sendiri bisa gagal, rancangan Tuhan atas kita gak pernah gagal. Dan pada episode ini saya ditemani oleh hambanya yang diurapi, Pastor Insinyur Dhani Krishna Supangat. Shalom hambanya. Shalom. Semangat. Semangat. Kita lanjutkan. Amin. Tema yang saya berikan adalah murid yang melipat gandakan atau menyembunyikan talenta. Langsung kontradiksi. Melipat gandakan atau menyembunyikan talenta. Pastor Dhani, ada 3 jenis murid yang diberi talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Intinya adalah semua yang namanya murid pasti diberi talenta. Nggak ada yang tidak. Dan Tuhan tidak pernah menuntut untuk jumlahnya, tapi pelipat gandaannya. Lu mau 5 ya nggak apa-apa, 2 nggak apa-apa, 1 nggak apa, asal dilipat gandakan. Nah, sebelum kita bahas detail-detailnya, saya minta umum dulu Pak Dhani. Menurut Pastor Dhani, apa gambaran talenta ini dengan kehidupan kita sehari-hari di akhir zaman? Ya, baik. Kenapa ada ilustrasi talenta? Ya, talenta kalau bahasa sekarang talents, bakat ya. Bakat, karunia, kemampuan, dan itu Tuhan berikan masing-masing. Ada yang 5 bakat, ada yang 2, ada yang 1. Artinya Tuhan memberi sesuai kapasitas. Nah, tetapi di sini karena konteks akhir zaman, artinya memang dengan bakat, karunia, kemudian keahlian, kemampuan yang diberikan, Tuhan mau itu dilipat gandakan untuk memperluas kerajaan surga. Karena ini bicara hal kerajaan surga, hal kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi artinya selama di bumi ini Tuhan mau anak-anak Tuhan itu melipat ganda. Anak-anak Tuhan itu berprestasi. Anak-anak Tuhan itu unggul. Anak-anak Tuhan itu berdampak. Nah, melalui karunia-karunia yang ada, melalui bakat-bakat yang ada, melalui talenta-talenta yang ada, Tuhan mau anak-anaknya maksimal. Itu yang 2 dan 5 talenta dia berkembang, dia maksimal, tapi si 1 talenta ini dia malas. Dia udah kecil, udah sedikit bakatnya, malas. Maka dikatakan engkau hamba yang malas dan jahat. Itu secara umum bahasan tentang talenta. Oke, Pastor Dhani, di akhir zaman waktu Yesus memperingatkan tanda-tanda akhir zaman begitu detail dan akurat, dan 10 tanda utama udah digenapi 9 tinggal 1, yaitu Matius 24 ayat 14, dan Injil Kerajaan itu diberitakan ke segala bangsa dan barulah tiba hari kesudahnya. Dan sekarang pun udah mulai digenapi lewat media. Di era pandemi ini semua media berjalan dengan begitu dahsyat dan powerful. Bahkan berita firman hari ini juga menyebar ke seluruh dunia. Pastor Dhani, Yesus memperingatkan lipat gandakan talenta, bukan disembunyikan. Ya. Nah, saya mau minta penjelasan kontradiktifnya. Yang satu melipat gandakan, yang satu menyembunyikan. Ya. Nah, hari-hari ini kan kita diberi talenta masing-masing. Kenapa ada tipe karakter murid yang suka menyembunyikan? Dan ada karakter murid yang suka melipat gandakan. Silakan. Ya. Di sini konteksnya memang kalau kita bahas ada hamba yang menerima 5 talenta, dia menjalankan uang. Ini kalau kita bicara di sini tentang bisnisnya ya. Dia menjalankan artinya dia mengelola, artinya dia membuat ada laba. Karena dikatakan di sini di Matius 25 ayat yang ke-20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepada aku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Nah, jadi ini gambaran memang kalau laba ini memang proses ekonomi jual beli ya. Ya, tapi nanti kalau kita bahas lebih dalam ini bicara tentang ada hasil ya, ada keuntungan yang diperoleh. Ya, jadi dikasih bakat main musik, ya harus memberikan keuntungan untuk kerajaan surga. Apa? Ya musik-musik rohani, ya penyembahan pada Tuhan. Diberi bakat misalnya dia untuk bisa
bertutur kata, dia bisa menyampaikan sesuatu, ya dia harus mengembangkan, dia bisa khotbah mungkin, dia bisa konseling dan sebagainya. Nah itu laba, yaitu memberikan keuntungan bagi kerajaan surga. Nah tetapi ada juga yang hamba yang 2 talenta, ayat yang ke-22-nya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, jadi ini talenta ini, bakat, karunia, kemampuan ini adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan, Mbak. Jadi nggak dikasih terus habis itu kita diamkan. Ya, engkau sudah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Jadi memang harus dipertanggungjawabkan semua kepercayaan yang Tuhan berikan. Nah sekarang kita lihat yang 1 talenta ini, ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuanku. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Nah di sini 1 talenta ini pemalas, dan ciri orang pemalas itu banyak alasan. Ya, dia banyak alasan. Katanya, aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam. Belum apa-apa udah nyalain bosnya. Ya dia yang punya uang, suka-suka dia. Engkau kejam, ya engkau menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ya ini gambaran ciri-ciri orang-orang pemalas, orang-orang yang tidak tanggung jawab. Jadi orang malas itu di mata Tuhan itu jahat. Ya jadi harusnya kau berikan talenta itu pada orang lain. Ya kamu bisa bahasa Inggris, ya berikan pada orang yang bisa mengembangkan, sehingga mungkin dia bisa membuat ibadah bahasa Inggris, atau dia bisa melatih worshiper, dia karunia menyanyi walaupun cuma 1 talenta. Jadi inilah betapa pentingnya Tuhan meminta ada buahnya, bunganya ini artinya berbuahnya. Gitu Pak. Seperti di ayat lain berkata, setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang kan? Ditebang. Ya. Tapi di Yohanes 15 diizinkan kadang dipangkas dulu, dipotong. Ya, supaya bisa berbuah. Supaya bisa berbuah. Nah sekarang Tuhan selalu minta pertanggungjawab atas talenta yang diberikan kepada kita. Ya. Pastor Dhani, semua pemirsa yang mengikuti program ini, mereka pasti tahu punya talenta masing-masing. Ibu rumah tangga pun ada talenta. Mereka punya anak-anak, membantu suami. Apalagi bapak rumah tangga, pemimpin keluarga, pelayan Tuhan, pengerja Tuhan. Siapapun Anda pasti punya talenta. Nah persoalannya skala yang terpenting adalah, saya nggak tahu Pak Dhani cara mengembangkannya bagaimana. 2 harus jadi 4, 5 harus jadi 10. Nah karena saya nggak tahu, ya udah saya biarin aja. Gimana Pak? Ya, cukup menarik ya, bagaimana Tuhan memberikan kriteria mempelainya, kriteria pasangannya, atau kriteria orang yang akan diangkat. Ya, kalau di Matius 24 itu cerita tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Bagaimana hamba setia ini tekun menantikan Tuhan, dia menjaga hati, tidak terjerat oleh mabuk-mabuk ini dan itu. Kalau Matius 25 itu ada gadis bijaksana, gadis bodoh. Ini bicara tentang mempelai, ya, tentang kualitas mempelai Kristus yang intim, ginosko, intim dengan Tuhan, Tuhan intim dengan dia. Tetapi di sini ternyata juga kualitas mempelai adalah orang yang produktif, yang mau melipat gandakan bakat, karunia, produktif dan berprestasi. Nah itulah 2 dan 5 talenta. Nah yang pertama memang sadarlah bahwa di akhir zaman ini Tuhan meminta pertanggungjawaban dari semua bakat, karunia, keterampilan yang Tuhan berikan. Itu sadar dulu Pak. Nah banyak kita nggak menyadari hal itu.
Kita anggap ya dari kecil memang saya udah bisa nyanyi, ya dari kecil saya memang habis punya piano, ya les piano udah. Tapi dia tidak tahu bahwa ini ada maksud tujuan Tuhan untuk dimaksimalkan menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Nah ini memang jarang dikhotbahkan. Ya saya sebut ini menjadi manusia unggul, Pak. Ya, jadi Tuhan ingin mempelai Kristus. Siapa ini mempelai Kristus? Mempelai Kristus adalah pasangan sepadan Tuhan Yesus. Dan pasangan sepadan Tuhan Yesus adalah menjadi seperti Yesus. Dan menjadi seperti Yesus adalah manusia unggul, Pak. Manusia unggul di atas rata-rata orang Indonesia. Ya, jadi kepala tidak jadi ekor. Ya, jadi pemimpin yang unggul. Ini goalnya ke situ, Pak. Unggul. Jadi dia melipat ganda, jadi dia mengalami dia maksimal, dia mengalami prestasi dan dia naik level. Nah, saya agak mundur ke perjanjian lama, Pak. Kalau kita belajar akhir zaman, itu kita belajar kitab Daniel, Pak. Nah, Daniel ini adalah orang yang bertalenta, Pak. Kenapa Tuhan mulai khotbah akhir zaman di Daniel dari memperkenalkan Daniel sebagai manusia unggul dulu. Nggak langsung ujuk-ujuk tanda-tanda akhir zaman begini-begini. Ya, dari Daniel 1 menggambarkan Daniel dan Sadrah, Mesak, Abednego, dia membangun integritas, Pak. Ya, dia membangun kapasitas diri, membangun manusia batiniah dia, sehingga dia di atas rata-rata orang Kasdim, di atas rata-rata orang Babilonia. Nah dari situ dia membangun kapasitas, jadi membangun juga keterampilan dan sebagainya. Dan Daniel terampil di dalam membaca mimpi. Ya, itu karunia, itu talenta. Dia bisa membaca hal-hal yang akan datang. Demikian juga Sadrah, Mesak, Abednego. Nah, yang menarik dari sini adalah di sini perlunya orang menyadari bahwa salah satu standar untuk diangkat, dia harus melipat gandakan talenta. Tidak boleh malas. Engkau malas, jahat. Nah, jadi di sini Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego dia mengembangkan semua kapasitas yang ada dalam diri mereka. Baru ceritanya menafsirkan mimpi Nebukadnezar, Daniel 2. Kemudian habis itu memimpin Nebukadnezar lagi, Daniel 4. Kemudian Daniel 5. Lalu di Daniel 6, excellent spirit, punya roh yang luar biasa, sehingga siapapun presidennya, rajanya, Daniel selalu vice president, selalu wakil raja. Kadang Matius 25 ini 25 talenta selesai sampai situ. Ini ada pandanannya, Pak, dengan uang mina, Pak. Uang mina ini kan juga dilipat gandakan, tetapi apa? Ada reward, ada hadiah. Ya, yang 5 talenta, 5 mina dapat 10 kota. Yang 2 mina dapat 5 kota. Tapi yang 1 mina nggak dapat apa-apa. Jadi sebetulnya ini menentukan nanti di kerajaan 1000 tahun, Pak. Di kerajaan 1000 tahun kita akan memerintah sebagai imam dan raja. Nah, jadi kalau di 5 gadis bijaksana itu lebih mengarah untuk siap masuk pesta kawin anak domba, siap untuk masuk dalam pesta perjamuan kawin. Yesus mempelai laki, kita mempelai wanitanya, pas siap diangkat. Tetapi kalau 25 talenta ini lebih kepada penghargaan, Pak. Kita masuk kerajaan 1000 tahun memerintah bersama Yesus atau tidak. Nah, ini juga harus ditekankan, Pak, di akhir zaman, bahwa kita mengumpulkan mahkota ini sekarang waktunya. Baik, Pastor Dani, ada kata yang sangat pedas dari tuannya itu. Saya kalau membaca ini juga saya agak kaget. Ayat yang ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi udah takut, menyembunyikan, menyerahkan, nggak sopan lagi. Terimalah kepunyaan Tuhan. Kembalikannya. Dibalas sama tuannya. Hei kamu hamba yang malas. Saya ulangi, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Saya mau gali di kata-kata hei kamu hamba yang jahat dan malas. Ada orang dia nggak jahat, dia bukan penjahat, bukan penipu, bukan kriminal, tapi dia malas, Pak. Jadi kalau boleh diterjemahkan ke hari-hari ini, dia nggak jahat tapi agak sedikit malas, boleh, Pak? Ya, memang orang malas jangan makan, kata Tuhan. 2 Tesalonika 3:10. Iya. Nah, jadi artinya
hari-hari ini kemalasan itu bisa jadi jerat, ya, jadi menjerat orang itu untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena dia dibilang jahat di Matius 7 ya, saya bacakan lagi ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, melakukan kehendak Bapa apa? Dalam hal ini melakukan kehendak Bapa yaitu melipat gandakan talenta. Itu kehendak Bapa pada zaman ini. Nah, dikatakan di situ dia tidak. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Pada zaman sekarang ini melakukan kehendak Bapa itu melipat gandakan talenta. Nah, jadi pada hari terakhir banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat, sudah melakukan ini, melakukan itu. Kelihatannya rajin sih, mengebarkan karunia ya. Tetapi ya dalam satu hal oke, tetapi dalam sisi talenta ini dikubur. Nah, lalu apa kata Tuhan ya? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, berterus terang. Ini agak berat juga nih, karena nanti kita lihat terus terang nih, si satu talenta masuk neraka. Berarti dia kalau tidak rajin itu membuka celah untuk murtad, Pak. Dia tidak berjaga-jaga. Nah, teruskan dulu ini ayatnya nih. Kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, aku tidak mengenal kamu. Orang tidak dikenal Tuhan itu jahat, atau orang yang jahat itu tidak dikenal Tuhan. Nah, orang malas juga tidak dikenal Tuhan, Pak. Aku tidak mengenal kamu, ya, kamu pembuat kejahatan, kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi orang malas itu ya tidak dikenal Tuhan. Ya, malas di sini macam-macam, malas berdoa, malas bangun pagi, penyembahan nggak ada, malas baca Alkitab, malas dimuridkan. Ya, malas apalagi apa aja udah pasti kayaknya malas ke gereja juga tuh, Pak. Mungkin dia pikir cuma satu talenta, cuma kecil lah, apa artinya ya. Tetapi justru disitulah tidak setiap perkara kecil ya Tuhan tidak kasih yang besar. Nah, memang talenta ini bicara bakat karunia yang akan diminta pertanggungjawabannya sangat besar sekali di hari-hari ini. Nah, jadi tidak mengembangkan bakat, tidak mengembangkan talenta, itu namanya malas, dan di mata Tuhan itu jahat, Pak. Jadi aku tidak mengenal kamu, kata Tuhan. Nah, ini tidak, kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ya. Pastor Dhani, di bagian terakhir ayat 30, Tuhan itu berkata, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Kata pertama, saya tidak berguna, ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saya gali dulu, hamba yang tidak berguna. Jadi bagaimana memperingatkan kawan-kawan yang ikuti program ini supaya jangan sampai kita didapati tidak berguna. Jadi bagaimana kita berguna dengan posisi kita masing-masing. Mungkin saya ibu rumah tangga, saya bapak rumah tangga, saya anak muda, saya cuma karyawan biasa. Tapi bagaimana supaya kami berguna? Silakan Pak Dhani. Ketika Tuhan memilih 12 muridnya, dia melihat bahwa tiap murid yang dia pilih itu punya potensi. Ya, dengan latar belakang macam-macam, dan dia tahu nanti ke depannya apa yang akan dilakukan oleh para muridnya itu, dan hampir semua murid Tuhan martir, mati syahid, mereka berkorban kecuali Yohanes meninggal normal di kota Efesus. Nah, yang menarik di sini di dalam pemuridan itu memang mencari bakat, ya, talent scouting, bakat karunia apa sehingga dimaksimalkan. Inilah pemuridan seni yang hilang ini. Jadi bukan cuma dia itu diperlengkapi dengan firman, kemudian dia bertumbuh secara spiritual, tapi juga bertumbuh secara emosional dan juga bertumbuh secara kepemimpinan, leadership. Ini yang saya lihat kok seperti ada sesuatu yang mengejar di hari-hari ini. Saya mengikuti beberapa baik Zoom maupun YouTube maupun beberapa informasi, banyak beberapa grup sekarang tiba-tiba demam untuk pemuridan, tapi dengan tujuan memaksimalkan kapasitas jemaat, kapasitas orang-orang itu. Jadi mereka ini kamu berharga di hadapan Tuhan, ya. Sejak sebelum langit dan bumi ada, aku sudah memilih engkau. Jadi disadarkan bahwa dia itu sangat bernilai. Maka aku memberikan manusia sebagai ganti nyawamu. Ya, Yesaya 43 ayat 4. Tuhan mati buat kita karena kita sangat berharga.
Nah, setelah kita jadi warga negara surga, Tuhan mau memaksimalkan kita. Kita dimaksimalkan supaya melakukan kehendak Tuhan. Nah, karena kehendak Tuhan adalah pelipat gandaan, ya seperti 2 Timotius 2 ayat 2, 2 Timotius 2:2, ya ajarlah mereka melakukan apa yang kuajarkan sehingga orang itu bisa mengajar lagi. Jadi ini pelipat gandaan ini kehendak Tuhan. Nah, kalau dia tidak mau melipat ganda, tidak mau mengembangkan, ya Tuhan marah. Maka Tuhan bilang kamu jahat. Nah, dan hukumannya luar biasa. Campakkan hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan paling gelap. Di sana terdapat ratap dan ketak gigi. Ini setelah saya renungkan 10-15 kali baru serem juga ya. Kalau kita tidak mengembangkan bakat karunia kita tidak memaksimalkan potensi yang ada, itu Tuhan marah, kamu jahat, tidak berguna, masuk neraka. Ini konteksnya dia bisa murtad maksudnya. Karena dia malas kan, malas baca Alkitab, malas persekutuan, malas melakukan hal apa-apa, akhirnya kena pergaulan buruk, akhirnya dia kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan teman-teman persekutuan karena malas, itu membuka banyak dosa kan, membuka banyak celah, akhirnya orang itu bisa menyangkal Yesus. Itu poinnya, dia bisa sampai menyangkal Tuhan. Bahayanya di situ kalau tidak mengembangkan bakat. Jadi dia kurang nggak mensyukuri apa yang Tuhan berikan, karunia, bakat, talenta, keterampilan, kelebihan yang Tuhan berikan. Nah, saya akan masuk agak lebih dalam lagi, Pak. Kalau kita bahas tentang doa penyembahan di pagi hari kita, atau doa siang, doa malam, ini kita sedang mewujudkan Wahyu 4, Wahyu 5 ya, membangun tahta, Pak. Nah, di dalam membangun tahta itu, di Wahyu 5, itu ada yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini sesuatu yang menarik kalau mau belajar kitab Wahyu secara garis besar, ya. Kenapa ada rapture, pengangkatan ini untuk membawa umat Tuhan ada di tahtanya. Wahyu 4, Wahyu 5, tahta Wahyu 4, Wahyu 5 ini untuk mengawal penghakiman Wahyu 6, yaitu 7 meterai dibuka oleh Tuhan Yesus. Ini penghukuman awal. Kemudian masuk Wahyu 7, itu ada penyembahan. Kemudian di puncak ini Wahyu 8, penyembahan tahtanya untuk mengawal Wahyu 8, Wahyu 9, Wahyu 10. 7 sangkakala ditiupkan, sepertiga bumi hancur. Nah, jadi setiap pujian penyembahan ini mengawal hukuman yang ada di bumi. Kemudian masuk Wahyu 14, Wahyu 15, penyembahan oleh 144.000 orang Yahudi, oleh para martir untuk mengawal Wahyu 16. Ini 7 cawan murka tanpa campuran ini dicurahkan atas dunia, seluruh dunia hancur. Nah, yang menarik adalah di Wahyu 5, Pak. Ya, ketika masuk di Wahyu 5 ada sesuatu yang dipersembahkan. Saya akan bacakan Wahyu 5 ayat yang ke-12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Nah, di sini kita lihat ada 7 yang dipersembahkan. Ya, ada kuasa, ada kekayaan, ada hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Nah, ini ada beberapa hamba Tuhan yang mendapatkan pewahyuan, inilah yang disebut 7 gunung. 7 spears atau 7 pilar, yang dimana anak-anak Tuhan harus memimpin di pilar itu. Nah, sebagai contoh kuasa ini government. Jadi 7 pilar itu A, B, C, D, E, F, G ya. A-nya itu art ya, jadi seni dan budaya, art. Kemudian B-nya business and finance, bisnis dan keuangan. C-nya church and mission, gereja dan misi. D-nya digital media ya, media sosial semua. Kemudian E-nya education, pendidikan, edukasi. F-nya family, keluarga, dan G-nya government and law, pemerintahan dan hukum. Nah, ini nanti dipersembahkan kepada Tuhan Yesus di surga. Nah, ini bisa terjadi kalau kita semua mengembangkan bakat dan karunia. Jemaat Tuhan maksimal ya, yang jadi ahli prestasi dalam entertainment, seni, dalam sport, olahraga, maksimalkan. Karena di situ memuliakan nama Tuhan kan. Ya, di situ dia terima kasih Tuhan Yesus untuk medali emas ini. Paling tidak dia bersaksi. Kemudian dalam bisnis dan keuangan, nilai-nilai kerajaan Allah, bisnis yang tidak manipulatif, yang pakai licik-licik
tetapi ada dengan cara yang jujur, pembukuan yang jujur dan semuanya. Nah, ini Tuhan mau bangun, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi sebelum rapture, sebelum silakan antikris nanti berkuasa, ini sudah sebagian besar bumi sudah dikuasai oleh gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan sudah ambil alih situasi. Nah, sampai nanti 7 tahun masa kesusahan Israel, di mana 3,5 tahun pertama ini adalah masa awal kesusahan dan 3,5 tahun kedua masa antikris, yaitu memang episodenya ya silakan antikris juga boleh berkuasa 3,5 tahun, tetapi setelah itu selesai, Tuhan Yesus ambil alih, nah masuk dalam kerajaan 1000 tahun, nah kita memerintah sebagai imam dan raja 1000 tahun lamanya, Pak. Sobat penyembah, hari-hari ini kita ada 2 pilihan, malas atau rajin. Pastor Dani, kesalahan dari hamba 1 talenta ini sebenarnya bukan penjahat kelas kakap, bukan kriminal berdarah dingin, dia cuma malas saja. Tapi kenapa dia dikata-katain, hai hamba yang jahat dan malas? Apa hubungannya malas dan jahat? Ya, tadi saya sudah sempat singgung dari Matius 7 ya. Jadi dia sudah melakukan perbuatan mujizat ini, mujizat itu. Tuhan berkata bukan yang berseru Tuhan masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Nah, lalu dikatakan aku tidak mengenal engkau, hei kamu hamba yang jahat. Nah, kenapa dibilang jahat? Karena tidak melakukan kehendak Bapa, tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan pada masa ini adalah melipat gandakan talenta, melipat gandakan karunia yang ada. Nah, kehendak Bapa adalah rajin. Kalau dia tidak rajin, ya dia melanggar kehendak Bapa. Nah, sebetulnya ada metode pendalaman Alkitab yang disebut double mention atau pengulangan ayat, atau ini pengulangan cerita, pengulangan kisah. Di kitab Lukas 19 ada kisah juga tentang uang mina. Nah, kalau ini talenta, yang ini pakai mina, Pak. Nah, di uang mina ini juga begitu. Ada seorang akan dilantik jadi raja, ini tentang kerajaan Allah. Nah, lalu dikasih 1 orang 1 mina. Nah, lalu yang 1 mina ini berkembang jadi 10 ya. Orang pertama datang di ayat 16 ya, Lukas 19 ayat 16. Orang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang 1 itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Wah, ini hadiahnya ketahuan ini. Udah dapat 10 mina, langsung dapat hadiah 10 kota. Kalau yang talenta kan dari 5 talenta jadi 10 talenta, ya dapat laba saja. Tapi ini laba plus dapat bonus. Bonusnya 10 kota. Demikian datang orang yang kedua, berkata, Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Nah, yang kedua ini dari 1 jadi 5 ya. Jadi katanya pada orang itu, kuasailah 5 kota. Nah, ini bicara tentang setiap perkara kecil. Nah, Tuhan akan kasih yang besar. Nah, kalau yang kecil saja tidak setia, ya Tuhan tidak akan percayakan pada yang besar. Tetapi konteksnya di sini, kalau tidak percaya perkara kecil, dia bisa murtad. Dia bisa dia melawan kan? Kan dia melawan Tuhannya. Nih, ku kembalikan, kurang ajar kan? Nah, dari situ dia udah ada sikap tidak menghargai raja. Dia tidak menghargai Tuhan lagi. Engkau hamba yang jahat. Coba bayangin, berani ngomong sama Tuhan Yesus, kamu hamba yang jahat. Aku tahu di mana engkau menuai di tempat yang tak tahu tabur, kan kurang ajar. Kau Tuhan yang jahat. Hah? Kau Tuhan yang jahat. Kau Tuhan yang jahat. Ini kan bahasanya kalau dia ngomong dengan Tuhan Yesus kan kurang ajar kan? Iya. Tuhan Yesus dicaci maki kayak gitu. Ya langsung masuk ke tempat terketak gigi. Tuhan langsung marah. Udah binasa kau di tempat. Padahal nih dikatakan di sini ayat yang 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketahui. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan di sini bukan sembarang Tuhan. Itu bisa Tuhan. Iya. Karena yang berhak memasukkan neraka kan bukan Tuhan, tapi Tuhan. Tuhan. Jadi dan memang ratap kegelapan kertagi itu adalah neraka. Neraka. Jadi artinya begini, orang malas itu dia akan bisa melawan Tuhan gitu konteksnya. Dan akhirnya masuk neraka. Ya, akhirnya masuk neraka. Jadi bahaya. Jadi jangan malas. Kalau malas dia akan membuka celah sehingga masuk ke alasan ini, alasan itu. Agama Kristen nggak benar. Itu apa itu doa-doa pagi. Akhirnya dia menyangkal Yesus.
Dan Alkitab berkata di Matius 24-nya ayat 10, banyak orang akan murtad. Banyak akan murtad pada hari-hari ini. Siapa yang murtad? Yang udah pernah Kristen. Nah, kalau di sini kita lihat murtadnya karena dia malas. Nah, orang malas jadi jahat dia, ngelawan Tuhan. Karena di sini kita lihat dengan jelas dia melawan. Nah, kalau Tuhan dilawan ya sudahlah, masuk kau ke neraka, gitu bahasanya. Nah, jadi di uang mina juga gitu. Maka dikatakan jika demikian mengapa uangku tidak kau berikan pada orang yang menjalankan uang? Sama ini, sekembaliku aku akan terima dengan bunganya. Lalu katanya pada orang-orang di situ, ambil mina itu daripadanya dan berikan pada orang yang mempunyai 10 mina itu. Nah, lalu jawabnya, aku berkata padamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi setiap orang yang tidak mempunyai kepadanya akan diambil. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, bunuhlah mereka di hadapanku. Oh, ini lebih ngeri lagi. Pokoknya yang nggak mau turut firman Tuhan, yang malah menjadi seteruku kata Tuhan, bunuhlah, binasakan, selesaikan. Tapi itu masih peringatan kali. Ya, kalau sekarang masih bisa dibina ya, nanti dibinasakan, Pak. Nah, ini agak dalam memang. Makanya bisa dibayangkan. Ini Lukas 19, sebelumnya adalah Lukas 17. Cerita tentang seperti zaman Nuh, zaman Lot. Nah, ini waspada terhadap jerat ya. Kalau dia tidak disiplin, ini kan bicara rajin, kan bicara disiplin, teratur hidupnya dan sebagainya. Zaman Nuh mereka mengawinkan, ya mereka makan minum, pesta pora, kawin mengawinkan. Ini sekarang LGBT, seks bebas, sampai Nuh masuk dalam bahtera, datanglah air bah. Nah, kalau Nuh tidak bangun bahteranya, binasa semua orang. Kalau dia malas ya, aduh Tuhan terlalu tinggi ilmunya nih, ya kita masih zaman abad keberapa gitu, suruh bangun kapal. Tapi dia rajin, dia melakukan kehendak Bapa pada zamannya Nuh. Maka akhirnya luputlah satu keluarga ini dari jerat. Makanya Lukas 17 lanjut Lukas 19 lalu ditutup di Lukas 21. Ini menarik, Pak, kalau alirannya, karena di sini di Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, orang malas itu, orang pesta pora tuh udah cenderung malas, Pak. Foya-foya uang, zona nyaman. Zona nyaman, jadi dia tidak cari Tuhan lagi, dia pesta pora, mabuk, ya, mabuk harta, tahta, seksualita, kepentingan-kepentingan dunia, hidup duniawi, sehingga ketika Tuhan datang timbul jerat. Ini yang terjadi sekarang, Pak, di Eropa, di Amerika, di Kanada, di Australia, gereja-gereja kosong, malah jadi mereka jadi ateis. Lahirnya Kristen, Pak, betul nggak, Pak? Eropa itu lahir Kristen, bahkan revival di Eropa dulu. Tapi kemudian karena mereka rajin awalnya, tapi zona nyaman. Mereka zona nyaman, mereka tidak rajin ke gereja, tidak rajin baca Alkitab, tetapi akhirnya mereka terjerat oleh pesta pora. Kalau Eropa lebih rajin nonton bola. Rajin nonton bola. Kemudian sekali ibadah kalau bola itu bisa 60.000. Penuh stadion. Bayar lagi. Tetapi gereja kosong. Nah, itu yang terjadi, Pak. Akhirnya mereka menyangkal Yesus kan, jadi ateis malah, tidak mengakui adanya Tuhan. Itu yang dimaksud di sini, Pak. Jadi artinya dia itu tidak mengembangkan bakat talenta, dalam arti juga tidak mengembangkan karunia rohani, membangun manusia batiniah, dan akibatnya kemalasan itu membuat dia terjerat oleh duniawi, pesta pora, hal-hal yang kepentingan, kemabukan ya, sehingga akhirnya dia malah melawan Tuhan, ya. Nih, ku kembalikan. Aduh, kebayangnya. Baik, Pastor Dhani, berikan closing statement. Bagaimana hari-hari ini kita rajin dalam segala hal, apapun profesinya, apapun jabatannya, pokoknya harus rajin. Silakan. Ya, yang pertama Tuhan berkata sadarlah dan bertobatlah. Nah, kita sadar dulu bahwa kita ini sudah dipilih Tuhan, kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan karena perbuatan kita selamat, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita berharap di hadapan Tuhan, dan Tuhan sudah mengembalikan kita pada gambar dan rupa Allah. Kita kembali pada citra Tuhan. Nah, setelah kita kembali pada citra Tuhan, yang kedua, Tuhan punya maksud, tujuan. Nah, tujuannya adalah supaya bumi ini penuh kemuliaannya. Nah, beritakanlah Injil, pergilah, beritakanlah Injil pada segala makhluk. Ya, kemudian jadikan semua bangsa murid, ajarlah mereka. Nah, berarti
memang kita mesti mengerjakan seperti Yesus. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Itu yang Yesus lakukan, dia rajin melakukan kehendak Tuhan ya. Kita menjadi seperti Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus disempurnakan selalu ya. Kita melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Jadi ada yang seimbang, perlu diseimbang. Di satu sisi memang kita tahu ini akhir zaman, kita mesti meningkatkan kapasitas rohani, kita memang harus habis-habisan dengan Tuhan, hidup dalam firman, hidup dalam doa penyembahan, ya roh kita menyala-nyala. Tetapi di lain sisi juga karena kita masih di bumi, maka juga kita harus siap untuk mengerjakan membangun kerajaan Allah di bumi ini melalui talenta yang ada. Tadi saya sudah bagikan di kitab Wahyu 5 ya ayat 12, ada juga di Wahyu 7 ayat 12. 2 kali itu berarti penting. Ada 7 gunung, 7 area kehidupan yang harus kita menang di dalamnya. Ya, menang di area seni, budaya, dan olahraga, dan entertainment, lalu menang di bidang bisnis dan keuangan, kemudian C-nya church, charity, ya, diakonia, misi, kemudian D-nya ini digital media, ini informatika, ya, media sosial, lalu kembali E-nya adalah education, the best education, pendidikan terbaik, termasuk meningkatkan kapasitas, ya bisa ada kesempatan belajar bahasa Inggris yang maksimal, belajar soft skill, hard skill gitu. Kemudian EF juga family, keluarga rumah tangga, dan G government law, pemerintahan dan hukum dan politik. Nah, kita masuk dalamnya, Pak, apa ini enggak nanti kita malah terjerat dengan dunia? Justru kita harus besar, harus unggul. Roh Kudus dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini, lebih besar daripada roh antikris yang ada sekarang ini. Jadi justru di akhir zaman ini bukan kita pasif nunggu, berjaga-jaga itu pasif, tetapi justru proaktif. Ya, sampai nanti itulah pengangkatan itu kita mempersembahkan bumi ini di hadapan Tuhan. Saya akan closing dengan Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, bila rohmu menyala-nyala. Jadi kerajinan kita tidak boleh kendor, roh kita menyala-nyala. Dan ingat, layanilah Tuhan. Pandemi terus berjalan, work from home tetap jalan. Kadang separuh work from home, separuh work from office, atau mungkin di jalanan, di lapangan. Tapi ingat, janganlah kerajinanmu kendor. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita berdoa, sempurnakan sharing firman-Mu ini. Pastor Dani dan hamba-Mu sudah berhenti, tapi Roh Kudus Engkau tidak berhenti. Engkau menjamah setiap hati yang mengikuti program ini, dimanapun berada, melalui media apapun. Terima jamahan Tuhan Yesus. Ampuni kalau ada yang malas dan kerajinannya kendor. Kami hari ini bangkit. Bagi kami yang belum menerima keselamatan jadi anak terhilang penuh dengan pesta pora, kami bertobat. Kamu jadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Kisah Rasul 16 ayat ke-1, satu orang selamat di isi rumah kami diselamatkan. Sakit kami disembuhkan, kekurangan kami diberkati. Bahkan kami masuk surga yang kekal bersama Yesus selamanya. Berkat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kami semua dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, sampai jumpa dalam program Worship at Home. Di episode yang akan datang yang lebih dahsyat lagi. Karena Worship at Home membuat kita terus menyembah di rumah, bekerja di rumah, terlebih diberkati di rumah, untuk menjadi saluran dari rumah ke rumah, sampai kita masuk ke rumah Bapa di surga saat akhir zaman nanti. Amin.